Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai biaya mutu yaitu akuntansi untuk barang cacat dalam perhitungan harga pokok proses. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Lutfi Agustina. Saya Cantika Audriana Hamidais. Saya Rizky Mulia Sopi. Yang pertama itu produk hilang dalam proses mengacu pada barang yang hilang, rusak, atau tidak dapat diproduksi sesuai dengan standar atau jumlah yang diharapkan dalam suatu proses produksi. Yang itu tuh biasanya disebabkan karena yang pertama kehilangan bahan baku selama pengolahan, dan yang kedua itu adanya kerusakan pada produk selama proses produksi. Nah, di dalam suatu proses produksi ini juga terkadang terjadi produk hilang yang disebabkan karena adanya sifat produk yang mudah menguap, menyusut, atau disebabkan karena adanya proses pengolahan. Proses hilang tidak mempunyai wujud secara fisik untuk ditelusuri apakah produk tersebut hilang pada proses awal atau pada proses akhir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hilang awal proses. Dalam proses produksi, hilang awal proses ini itu merujuk pada produk yang hilang atau mengalami cacat di awal tahap produksi. Hal ini biasanya terjadi sebelum produk itu menyerap biaya produksi di apartemen yang bersangkutan dengan yang pertama, belum menyerap biaya produksi. Yang kedua, tidak diperhitungkan dalam unit ekuivalen produksinya. Yang ketiga, penyesuaian harga pokok jika hilang di departemen lanjutan. Seperti yang tadi saya bilang, yang pertama itu belum menyerap biaya produksi. Gimana tuh? Jadi, karena produk hilang di awal proses, produk tersebut ini belum menerima tambahan biaya tenaga kerja ataupun biaya overhead pabrik. Oleh karena itu, tidak ada biaya produksi yang dibebankan pada unit yang hilang. Yang kedua, tadi kan ada tidak diperhitungkannya dalam unit ekuivalen produksi. Nah, jadi itu tidak termasuk dalam hitungan berapa banyak unit yang dianggap selesai dalam suatu periode produksi. Yang ketiga tadi ada penyesuaian harga pokok jika hilang di departemen lanjutan. Maksudnya gimana? Jadi jika kehilangan terjadi di departemen lanjutan, unit yang hilang sudah menerima biaya dari departemen sebelumnya. Oleh karena itu, harga pokok per unit akan mengalami penyesuaian karena total biaya produksi tetap, tetapi jumlah unitnya itu berkurang. Nah, dengan kata lain nih, biaya per unit produk yang tersisa akan meningkat. Selanjutnya ada hilang akhir proses. Dalam proses produksi, hilang akhir proses itu mengacu pada unit yang hilang atau mengalami cacat di tahap akhir produksi. Berbeda dengan hilang di awal proses tadi, unit yang hilang itu sudah menyerap sebagian atau seluruh biaya produksi pada departemen terkait. Ada 3 kategori hilang akhir proses. Yang pertama itu telah menyerap biaya produksi, yang kedua diperhitungkan dalam unit ekuivalen produksi, dan yang ketiga itu menambah harga pokok produk selesai. Nah, tadi kan rekan saya sudah menyebutkan 3 kategori tersebut ya. Di sini saya akan menjelaskan sebab akibatnya. Yang pertama itu telah menyerap biaya produksi. Jadi produk yang hilang di akhir proses telah melewati sebagian besar atau seluruh tahap produksi. Oleh karena itu, unit yang hilang sudah menyerap biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Selanjutnya ada diperhitungkan dalam unit ekuivalen produksi. Karena hilang terjadi setelah produk penerimaan biaya, unit yang hilang tetap diperhitungkan dalam unit ekuivalen produksi. Ini mempengaruhi perhitungan biaya per unit dalam sistem perhitungan biaya produksi. Nah, yang terakhir itu ada penambah harga pokok produksi selesai. Karena biaya tetap dikeluarkan, tetapi unit berkurang.
biaya per unit produk selesai akan meningkat. Dengan kata lain, unit yang masih tersisa harus menanggung biaya dari unit yang hilang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasusnya. Jadi di sini ada PT Kimia Tama adalah perusahaan kimia. Jadi perusahaan ini tuh memproduksi satu jenis produk yang digunakan pertanian. Perusahaan ini mempunyai dua departemen produksi, yaitu departemen pencampuran dan juga departemen penyelesaian. Untuk data produksi departemen pencampurannya, jadi PT Kimia Tama pada bulan Agustus 2006, produk masuk prosesnya ini sebesar 2.400 liter. Untuk produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian sebesar 2.100 liter. Untuk produk dalam proses akhir 250 liter. Dan tingkat penyelesaiannya sebesar 100% biaya bahan dan juga 60% biaya konversi. Yang terakhir, produk hilang awal prosesnya sebesar 50 liter. Selanjutnya, data produksi departemen penyelesaiannya. Jadi, produk yang diterima di departemen pencampuran ini sebesar 2.100 liter. Untuk produk yang selesai ditransfer ke gudang sebesar 1.800 liter. Dan produk dalam proses akhir sebesar 280 liter. Tingkat penyelesaiannya ini 100%. Dan 80%-nya lagi biaya konversi. Untuk produk hilang awal prosesnya sebesar 20 liter. Di sini ada tabel data dan pertanyaan. Di sini kita bisa lihat ada biaya bahannya di departemen percampuran sebesar 1.410 dan biaya tenaga kerja di departemen pencampuran itu ada sebesar 1.125.000, di departemen pengolahan sebesar 404.800. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik sebesar 450.000 di departemen pencampuran dan 303.000 di departemen pengolahan. Dan total semua di departemen pencampuran itu ada 2.985.000 dan di departemen pengolahan itu ada 708.400. Dan kita diminta untuk menghitung unit ekuivalen produksi masing-masing departemen. Dan yang kedua, kita harus menyusun laporan biaya produksi PT Kimia Tama metode rata-rata. Jadi saya akan membahas mengenai penyelesaian unit ekuivalennya. Untuk di departemen pencampuran, jadi rumusnya ini produk selesai ditambah PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Jadi untuk bahan 2.100 liter ditambah 250 liter dikali dengan 100%. Nah, hasilnya itu 2.350 liter. Untuk biaya konversi, jadi 2.100 liter ini ditambah dengan 250 liter dikali sama 60%-nya. Jadi hasilnya 2.250 liter. Nah, untuk di departemen penyelesaian sama rumusnya. Jadi untuk di bahan baku 1.800 liter ditambah 280 liter dikali dengan 100%. Jadi hasilnya 2024 liter. Untuk biaya konversinya 1.800 liter ditambah 280 liter dikali 80% sama dengan 2024 liter. Nah, di sini ada penyelesaian hilang awal proses departemen pencampuran. Yang pertama itu ada schedule kuantitas. Produk masuk prosesnya itu ada 2.400 liter. Produk ditransfer ke departemen penyelesaiannya itu ada 2.100 liter. Produk dalam proses akhirnya itu ada 250 liter. Nah, 100% itu bahan. Kalau 80%-nya itu biaya konversi. Produk hilang awal proses 50 liter. Nah, totalnya itu jadi 2.400 liter. Itu di total dari 2.100 sampai bawah itu. Nah, di sini ada biaya dibebankan. Biaya dibebankan itu ada bahan baku, tenaga kerja, BOP. Untuk masing-masing nominalnya itu ada di bahan baku 1.410, tenaga kerja 1.125, BOP 450. Untuk unit ekuivalennya itu di bahan baku ada 2.350 liter. Untuk tenaga kerja dan BOP itu ada 2.250 liter.
Nah, gimana sih kita biar tahu biaya atau unitnya ini? Di sini nominal dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi untuk hasil masing-masingnya itu di bahan baku ada 600, di tenaga kerja ada 500, dan di BOP-nya itu ada 200. Untuk total nominalnya itu ada 2.985 dan biaya unitnya itu ada 1.300. Nah, yang terakhir itu ada pertanggungjawaban biaya. Harga produk selesai. Nah, yang terakhir ini ada pertanggungjawaban biaya. Harga produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Ada 2.100 liter dikali dengan 1.300. Hasilnya 2.730. Untuk harga produk dalam proses akhir, nah sebelumnya itu kan di soal ada tingkat penyelesaiannya. Untuk bahan baku 100% dan konversi 60%. Untuk menghitung ini, rumusnya produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian dan dikali dengan biaya per unit. Oleh karena itu, perhitungannya untuk biaya bahan baku 250 dikali dengan 100% dikali dengan 600. Nah, 600 itu didapat dari tadi nominal itu dibagi dengan unit ekuivalen. Itu ada hasilnya 150. Untuk biaya tenaga kerja 250 dikali dengan 20% dikali dengan 500 sama kayak tadi, itu hasilnya 75.000. Untuk biaya overhead itu ada 250 dikali dengan 60% dikali dengan 200, hasilnya 75.000. Dan di jumlah mendapatkan 255.000. Nah, dari 2.730 itu ditambah dengan 255. Hasilnya ada 2.985. Jadi di slide 20 itu ada penyelesaian hilang awal proses Departemen Penyelesaian. Kalau yang tadi itu kita membahas pencampuran, kalau sekarang penyelesaiannya. Jadi di sini itu ada laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian memakai metode rata-rata. Yang pertama ada schedule kuantitas. Itu diisi sama produk diterima dari Departemen Pencampuran sebesar 2.100 liter. Itu didapat dari pencampuran sebelumnya yang di sini. Produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebesar 2.100 liter. Nah, itu kita masukkan. Lalu di bawahnya itu ada produk ditransfer ke gudang sebesar 1.800 liter. Habis itu produk dalam proses akhir sebesar 280 liter. Selanjutnya ada produk hilang awal proses sebesar 20 liter. Lalu semua ini kita jumlahkan dan dapat hasil 2.100 liter. Selanjutnya ada biaya yang dibebankan. Itu terdiri dari harga pokok produksi, tenaga kerja, dan BOP. Harga pokok produksinya di total itu dia ada 2.730.000. Di unit ekuivalen dia ada 2.100 liter, lalu biaya per unitnya ada 1.300. Penyesuaiannya itu di totalnya dia kosong, lalu di unit ekuivalen dia 20 liter. Biaya per unitnya 12,5. Lalu di jumlah total, unit ekuivalen ini nantinya dikurang sama si 20 liter ini, jadi hasilnya 2.080 liter. Dan biaya unitnya kita jumlahkan 1.300 ditambah dengan 12,5, hasilnya 1.312,5. Habis itu tenaga kerjanya di total ada 404.800. Unit ekuivalennya 2.024 liter. Biaya per unitnya itu ada 200 rupiah. BOP-nya di total ini ada 303.600. Di unit ekuivalennya 2.024 liter. Lalu di biaya unitnya dia ada 150 rupiah. Lalu kalau di total semua itu ada 3.438.400. Dan biaya per unitnya itu kalau di total dia ada 1.312,5.
Selanjutnya ada pertanggungjawaban biaya harga produksi. Ada selesai ditransfer ke gudang itu 1.800 liter, lalu kita kali sama 1.662,5, hasilnya itu 2.992.500. Lalu di harga pokok produksi dalam proses akhir, ada harga pokok departemen pencampuran sebesar 280, kita kali sama 100%, lalu kita kali sama 1.312,5 dari hasil di total yang bawah ini ya teman-teman. Habis itu kita dapat jumlahnya sebesar 367.500. Lalu di biaya tenaga kerja itu kita kali lagi 280 kali 80% kali 200. Hasilnya 44.800. Lalu di biaya overhead 280 kita kali sama 80%, lalu kita kali sama 150. Kita dapatkan hasil 33.600. Lalu kita jumlahkan semuanya, itu ada 445.900. Nanti yang nominal selesai ditransfer ke gudang yang sebesar 2.992.500, kita tambah dengan 445.900. Jadi hasil akhirnya itu ada 3.438.400. Selanjutnya ada contoh kasus. PT Kimia Murni adalah perusahaan kimia. Perusahaan ini memproduksi satu jenis produk yang digunakan oleh pertanian. Perusahaan mempunyai 2 departemen produksi, yaitu departemen pencampuran dan departemen penyelesaian. Selanjutnya ada data produksi departemen pencampuran dari PT Kimia Murni Agustus pada tahun 2006. Produk masuk prosesnya itu ada 2.800 liter. Produk ditransfer ke departemen penyelesaian itu ada 2.600 liter. Lalu produk dalam proses akhir 180 liter. Tingkat penyelesaiannya itu 100% biaya bahan baku dan 60% biaya konversi. Lalu ada produk hilang awal prosesnya itu 20 liter. Kalau yang tadi itu kan dia data produksi pencampuran. Nah, kalau sekarang ini data produksi penyelesaiannya. Produk diterima di departemen pencampuran itu ada 2.600 liter. Produk selesai ditransfer ke gudang sebesar 2.350 liter. Lalu ada produk dalam proses akhir sebesar 240 liter. Juga ada tingkat penyelesaiannya. 100% untuk biaya bahan baku dan 80% untuk biaya konversi. Lalu yang akhir ini ada produk hilang awal proses sebesar 10 liter. Nah, di sini kan ada tabel data pertanyaan. Di sini ada 3 biaya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Di biaya bahan baku itu ada nominalnya 1.680 di departemen pencampuran dan di departemen pengolahan itu dia kosong. Untuk biaya tenaga kerja nominalnya ada 954.800 dan 638. Untuk biaya overhead pabriknya itu ada 682 dan 255.200. Total masing-masing itu di departemen pencampurannya ada 3.316.800 dan di departemen pengolahannya itu ada 893.200. Di sini yang diminta itu menghitung unit ekuivalen produksi masing-masing departemen. Dan susunlah laporan biaya produksi PT Kimia Murni untuk bulan Agustus 2006. Nah, di sini ada penyelesaian hilang akhir proses. Di departemen pencampuran itu ada rumus produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian ditambah dengan produk hilang akhir. Untuk di bahan itu ada 2.600 liter ditambah 180 liter dikali dengan 100% ditambah dengan 20 liter. Itu hasilnya ada 2.800 liter. Untuk biaya konversinya ada
2.600 liter ditambah dengan 180 liter dikali dengan 60%. Ditambah 20 liter itu ada hasilnya 2.728 liter. Untuk di departemen penyelesaian sama dengan tadi di departemen pencampuran itu ada di bahan baku ada 2.350 liter ditambah dengan 250 liter dikali dengan 100% ditambah dengan 10 liter itu ada hasilnya 2.600 liter. Untuk di biaya konversi ada 2.350 liter ditambah dengan 240 liter dikalikan dengan 80% ditambah dengan 10 liter itu hasilnya 2.552 liter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyelesaian hilang akhir proses di Departemen Pencampuran. Jadi sini kita lihat dulu laporan biaya produksi dari PT Kimia Murni. Kita lihat dulu ya di sini pada schedule kuantitasnya. Produk masuk prosesnya itu sebesar 2.800 liter. Produk ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya sebesar 2.600 liter. Produk dalam proses akhirnya 180 liter dengan tingkat penyelesaian sebesar 100% untuk bahan baku dan 60% untuk biaya konversi. Lalu produk hilang akhir prosesnya itu sebesar 20 liter. Nah, kita totalin ketiga hal tersebut. 2.600 ditambah 180 dan ditambah 20 jadi totalnya sebesar 2.800 liter. Nah, sekarang kita lanjut ke biaya yang dibebankan. Ada 3 elemen biaya di sini, ada bahan baku, tenaga kerja dan juga BOP dengan nilai bahan bakunya itu sebesar 1.680.000, tenaga kerjanya 954.800 dan BOP-nya 682.000. Kita totalkan semuanya menjadi 3.316.800 rupiah. Dengan unit ekuivalen yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya yang sudah diperhitungkan. Jadi di bahan baku itu ada 2.800 liter, tenaga kerja dan BOP sebagai biaya konversi, dia ini 2.728 liter. Nah, untuk menghitung biaya per unitnya, ini si total ini dibagi sama unit ekuivalennya. Jadi, nilai bahan bakunya tadi 1.680.000 dibagi dengan 2.000.000, tapi dibagi dengan 2.800 liter. Jadi nominalnya sebesar 600 rupiah. Begitupun yang selanjutnya. Terus, dari ketiga elemen tadi ini, biaya per unitnya kita totalin. Jadi, harga totalnya itu sebesar 1.200 rupiah. Selanjutnya di sini kita akan membahas pertanggungjawaban biayanya, di mana harga produk selesainya itu 2.600 liter dikali 1.200. Nah, jadi totalnya itu 3.120.000. Untuk harga produk yang hilang di akhir itu kan tadi 20 liter. Nah, dikaliin sama biaya per unitnya total tadi, jadi 1.200. Dikalikan mendapatkan total 24.000. Si dua ini yang tadi yang harga produk selesai dan harga produk hilang akhir ini ditotalkan menjadi 3.144.000 sebagai harga produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Selanjutnya, harga produk dalam proses akhirnya. Untuk biaya bahan baku 180 dikalikan 100%, tingkat penyelesaian yang tadi sudah disebutkan. Jadi 180 dikalikan 100% dan dikalikan 600 rupiah. 600 rupiahnya itu dapat dari yang tadi dibebankan di bagian biaya per unitnya. Jadi totalnya itu sebesar 108.000. Untuk biaya tenaga kerja 180 dikali 60% dikali 350 rupiah sama dengan 37.800. Untuk biaya overhead 180 dikali 60% dikali 250 rupiah dan hasilnya 27.000.
ketiga, hal tersebut ditambahkan menjadi Rp172.800. Oleh karena itu, tadi yang harga produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian ditambah sama total yang barusan kita hitung. Jadi 3.144.000 ditambah 172.800, jadi totalnya Rp3.316.800. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian hilang akhir proses Departemen Penyelesaian. Jadi kita lihat lagi laporan biaya produksinya di PT Kimia Tama. Dengan skedul kuantitas produk yang diterima dari Departemen Pencampuran itu sebesar 2.600 liter. Produk yang ditransfer ke gudang sebesar 2.350 liter dan produk dalam proses akhir sebesar 240 liter dengan tingkat penyelesaian sebesar 100% untuk bahan baku dan 80% untuk biaya konversi. Untuk produk hilang akhir prosesnya sebesar 10 liter. Seperti yang tadi, 2.350 ditambah 240 ditambah 10, jadi totalnya 2.600 liter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya yang dibebankannya. Tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Di sini ada 3 elemen biaya. Ada harga produk dari Departemen Pencampuran, ada tenaga kerja, dan juga BOP. Untuk yang harga produk dari Departemen Pencampuran sebesar Rp3.144.000, untuk tenaga kerja Rp638.000, dan untuk BOP Rp255.200. Untuk unit ekuivalennya, untuk harga produk dari Departemen Pencampuran sebesar 2.600 liter, untuk tenaga kerja 2.552 liter, untuk BOP-nya 2.552 liter. 2.552 liter. Oke. Untuk biaya per unitnya sama, jadi total dibagi dengan unit ekuivalennya. Jadi untuk harga produk dari Departemen Pencampuran, di sini biaya per unitnya itu Rp1.209. Untuk tenaga kerja Rp250, untuk BOP Rp100. Jadi kita totalkan jadi Rp1.559. Seperti yang tadi juga, untuk total dari 3 elemen itu jadi Rp4.037.200. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanggungjawaban biaya. Di sini harga produk selesainya itu 2.350 liter dikali dengan 1.559, jadi dapat total 3.663.650. Untuk harga produk hilang akhir 10 liter dikalikan 1.559, jadi totalnya 15.590. Nah, kita totalin menjadi 3.679.240. Dan harga produk selesai ditransfer ke gudang itu 2.350 liter. Untuk harga produk dalam proses akhir, untuk biaya bahan bakunya ini 240 dikali 100% dikali Rp1.209, jadi totalnya Rp290.160. Untuk biaya tenaga kerja 240 dikalikan 80% dikalikan Rp250, maka totalnya Rp48.000. Untuk biaya overhead 240 dikalikan 80% dikalikan Rp100, maka hasilnya Rp19.200. Oleh karena itu, ketiganya kita totalkan menjadi Rp357.360, dan tadi hasil dari harga produk selesai ditransfer ke gudang ini yang Rp3.679.240 ditambah sama Rp357.360, jadi totalnya sebesar Rp4.036.600. Jadi, dari semua pembahasan yang sudah saya dan rekan-rekan saya bahas, yang terakhir saya akan membaca kesimpulannya.
Jadi, akuntansi biaya untuk produk dalam proses mencatat biaya yang terjadi saat barang masih dalam tahap produksi dan belum selesai. Biaya yang tercatat meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional pabrik. Produk dalam proses ini akan terus tercatat sampai barang selesai diproduksi. Setelah itu, biaya yang terkait akan dipindahkan ke barang jadi. Pencatatan biaya yang tepat sangat penting agar perusahaan bisa mengetahui berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses produksi. Dan laporan keuangan yang dihasilkan bisa lebih akurat untuk membantu pengembalian keputusan dan perencanaan perusahaan. Sekian presentasi yang dapat kita presentasikan. Semoga dapat bermanfaat buat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.